Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, guru penggerak, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam channel pendidikan bersama Ibu Dina. Video kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi kelompok saya sebagai kegiatan ruang kolaborasi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, modul 1.4 budaya positif. Temanya adalah menganalisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Perkenalkan, anggota dari kelompok B adalah Bapak dari Andri dari SMA Negeri 2 Bintan Pesisir. Yang kedua, Ibu Nurul Fadilah dari SLB Negeri 3. Yang ketiga, Bapak Erik Lukito SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Yang keempat, Ibu Tismadia dari SMP Negeri 5 Bintan. Yang kelima, Ibu Retno Partila dari TK Antam. Dan yang keenam, saya sendiri, Dina Sulianti dari SMP Negeri 10 Bintan. Sebagai pendamping dan sebagai motivator dari kelompok kami, perkenalkan Ibu Meli Restuti sebagai fasilitator dan Ibu Listiani sebagai pengajar praktik. Adapun sasaran kegiatan ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan menggunakan restitusi segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Adapun 3 tahapan dalam melakukan restitusi yang disebut sebagai segitiga restitusi atau sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ketiga langkah tersebut adalah: pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan restitusi ini. Pertama, sebagai penghukum; kedua, sebagai pembuat merasa bersalah; ketiga, sebagai teman; yang keempat, sebagai pemantau; dan yang terakhir, sebagai manajer. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, kita sering berperan atau harusnya berperan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tetapi dalam melakukan restitusi sebaiknya kita bertindak sebagai manajer. Nah, pada presentasi ini ada 4 kasus yang akan kami bahas. Kasus pertama yaitu mengenai guru matematika dan wali kelas B, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Jadi ada beberapa murid perempuan yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kemampuan atau kesempatan dan bercakap seenaknya atau bersikap seenaknya, tertawa, dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil
mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sangat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekalian atau sekolahnya. Tema yang mereka pilih adalah tentang keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana pemaparannya di kehidupan atau penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan menggunakan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, pertanyaan dari kasus pertama ini adalah langkah-langkah institusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Kemudian, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kalau sudah, atau kalau belum, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, dalam kasus di samping, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, jadi kita diminta untuk menjelaskan jawaban kita. Kemudian, jika kita berperan sebagai Pak Hasan, bagaimana kita menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, jawaban dari pertanyaan pertama yaitu langkah-langkah institusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, yaitu ada 3 langkah. Pertama, yaitu disebut dengan segitiga restitusi ya. Pertama, menstabilkan identitas. Di mana perkataan Ibu Santi terlihat dari Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dengan perkataan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Untuk jawaban pertanyaan kedua adalah restitusi yang diusulkan mereka sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat. Kemudian langkah-langkah yang mereka usulkan adalah pertama, meminta maaf kepada Bu Eni. Kedua, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas.
terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni dan memberitahukan tentang gagasan mereka pada poin kedua, yaitu tentang mengadakan diskusi di kelas. Kemudian tentang pengusulan mereka kepada Pak Hasan atau kepala sekolah bahwa Bu Eni diminta sebagai guru pengganti bila lain waktu ada ketiadaan guru di kelas. Untuk jawaban dari pertanyaan ketiga adalah posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali menurut pendapat kelompok kami adalah pertama sebagai posisi pemantau. Nah, di sini Bu Eni berusaha untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan oleh Bu Santi, yang akhirnya dengan adanya perilaku Santi dan Natali, Vivi dan Natali, akhirnya melaporkan ke Ibu Santi yang kedua sisi tersebut tidak mengindahkan kehadirannya dan tidak mau mengerjakan tugas. Nah, posisi yang kedua adalah posisi teman. Ini terlihat dari menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus membuat tugas dengan perkataan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur. Nanti ibu tegur ke bapak ke sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, dari perkataan tolong bantu ibu ya, jadi dia memposisikan sebagai teman. Jawaban dari pertanyaan keempat adalah jika kami adalah Pak Hasan, kami akan membenarkan tindakan Bu Santi dalam menangani atau menanggapi laporan Bu Eni dan telah memanggil Vivi dan Natali untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tentu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan restitusi menggunakan segitiga restitusi. Yang ketiga, mengapresiasi Bu Santi karena telah berhasil melaksanakan peran guru dalam posisi manajer. Yang keempat, memberikan saran ke Ibu Santi untuk mengingatkan Vivi dan Natali bukan sekedar meminta maaf ke Ibu Santi, tetapi juga menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan. Dan yang berikutnya tentu memfasilitasi ruang diskusi antara guru dan siswa. Kasus kedua, di sini seorang siswi bernama Sabrina datang terlambat yang disebabkan oleh bangun terlambat sehingga dia terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam berwarna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, kemudian Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman.
Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas kaki. Untuk pertanyaan dalam kasus ini adalah ada 3 pertanyaan. Pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apakah indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Dan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, jawaban dari pertanyaan pertama, posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai pemantau. Karena Pak Lukman bertindak sesuai peraturan sekolah tentang sepatu berwarna hitam. Sedangkan Sabrina memakai sepatu berwarna coklat dan ada konsekuensinya, yaitu membuka sepatu tersebut. Sebagai pemantau, Pak Lukman harus tegas agar Sabrina tidak mengulangi kesalahannya dalam melanggar peraturan sekolah. Jadi, Pak Lukman hanya menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid yang wajib mematuhi peraturan sekolah. Indikatornya terlihat dari kalimat Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, ini merupakan konsekuensi yang diterima oleh Sabrina. Kemudian, posisi yang diambil Pak Lukman yang kedua adalah sebagai penghukum. Karena meskipun Sabrina sudah meminta maaf dan menjelaskan alasannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya tindakannya, Pak Lukman tidak mau tahu. Yang mengakibatkan Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Indikatornya terlihat dari kalimat, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sekarang di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, jawaban dari kasus kedua, yaitu bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya dan pertanyaan apa yang akan diajukannya. Bila Pak Lukman dalam posisi manajer, yang akan dikatakan Pak Lukman kepada Sabrina adalah kata-kata dukungan agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kata-kata menuntun untuk mengevaluasi diri bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan mengajukan pertanyaan seperti, keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati, terutama tentang seragam sepatu. Apakah kamu meyakininya? Bagaimana cara kamu memperbaiki hal ini? Apa yang akan kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ketiga adalah, jika kami adalah kepala sekolah, maka nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam, yaitu tentang ketaatan, di mana di dalam sekolah terdapat keyakinan sekolah atau peraturan-peraturan sekolah yang harus ditaati oleh semua pihak yang terkait, yaitu guru maupun murid. Kemudian persamaan derajat sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial, seperti tidak ada murid yang bisa memamerkan sepatu yang paling bagus sehingga murid yang tidak memakai sepatu yang tidak bagus tidak minder. Kemudian yang ketiga, nilai kebajikannya itu menghindari sikap bullying dengan tujuan tidak ada murid yang bisa mengejek sepatu murid yang lainnya yang tidak bagus atau tidak bisa membandingkan sepatu murid yang satu dengan murid yang lainnya. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai tersebut?
Tentu memberikan saran ke Pak Lukman, sebaiknya langkah yang dilakukan adalah posisi kontrol manajer untuk menjadikan murid-murid kita bertanggung jawab karena tugas seorang manajer membimbing. Tapi yang dilakukan Pak Lukman telah memberikan dampak negatif di mana Sabrina menjadi malu dan berdiam-diam. Kasus ketiga adalah Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar, kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dituliskan oleh Ibu Fajar. Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang dijelaskan. Kemudian apabila saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut saya? Untuk jawaban dari pertanyaan pertama adalah Ibu Dani mengambil dua pendekatan kepada Fajar melalui posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebagai penghukum ini terlihat dari perkataan Ibu Dani, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Dan perkataan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini terlihat dari perkataan Bu Dani, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Untuk jawaban dari pertanyaan kedua adalah Fajar memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan. Kasih sayang mungkin dia dalam keluarga atau di dalam lingkungan membutuhkan satu perhatian yang lebih. Ya, kemudian kebebasan ini mungkin dia merasa bosan mungkin dengan pelajaran yang mungkin gurunya melakukan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang itu saja. Jadi dia ingin bebas dalam mengapresiasikan pemikirannya tentang pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kesenangan mungkin dia kurang menyukai pelajaran bahasa Inggris ini, ya mungkin disebabkan karena dari faktor individu ataupun dari faktor di luar individunya atau sebagai dari guru metode ataupun dari cara pengajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, indikatornya jika Fajar tidak memperhatikan saat pembelajaran, acuh tak acuh, sering tidur-tiduran di kelas, dan nilai-nilai Fajar yang tidak terlalu baik. Jawaban dari pertanyaan ketiga adalah jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, Ibu Dani akan melaksanakan tanggung jawab dan mengontrol murid dengan mengatakan atau mengajukan pertanyaan seperti, Fajar, apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah malas-malasan dan tidur-tiduran di kelas. Tahukah kamu apa konsekuensinya? Jika saya kepala sekolah atau jika kami kepala sekolah, tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah akan melakukan pendekatan restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Mencari tahu penyebab masalah Fajar melalui diskusi bersama Ibu Dani, wali kelas, atau bahkan guru BK
dan juga orang tua Fajar guna memperoleh solusi sehingga dapat memenuhi kebutuhan Fajar dan meningkatkan motivasi belajar Fajar, terutama dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian menanamkan pentingnya penerapan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah baik untuk siswa maupun untuk guru dengan kesepakatan bersama. Kasus yang terakhir adalah Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Tuti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalur bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Tuti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Tuti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Tuti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing bayi saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Tuti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Tuti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Tuti menyerahkan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Tuti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Dan akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bercanda gurau kembali. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Tuti? Dan hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga berkesimpulan demikian. Kemudian dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Tuti. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Silakan. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Tuti adalah sebagai manajer dengan melakukan pendekatan restitusi menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ibu Tuti. Seperti untuk menstabilkan identitas adalah terlihat dari perkataan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini terlihat apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Di sini Ibu Dani juga melakukan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ini kelihatan untuk memvalidasi tindakan salah. Kemudian
Untuk menanyakan keyakinan, terlihat pada perkataan apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas, ya. Kemudian ada pertanyaan juga, apa keyakinan sekolah kita yang telah kita sepakati. Nah, ini juga merupakan untuk keyakinan atau menanyakan keyakinan. Kemudian hal-hal yang dilakukan Ibu Tuti sehingga kami berkesimpulan beliau melakukan sebagai manajer adalah dengan cara terlihat dari Bu Tuti mengajak Dino dan Anto untuk berdiskusi, kemudian mempersilahkan Dino mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusinya atas permasalahan yang terjadi, sehingga dapat menciptakan lingkungannya positif, nyaman, dan aman. Yaitu terlihat dari sekolah mereka terlihat akrab kembali. Kemudian dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan di sini. Dino dan Anto dikuatkan dengan pembimbingan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi oleh Ibu Tuti, sehingga mereka menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dan menciptakan suasana positif, aman, dan nyaman. Dan Dino memiliki keterampilan menjahit dan Anto tidak akan dimarahi oleh orang tuanya sesuai pemikirannya. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut adalah merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Di mana merdeka itu bebas menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain, bebas membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan harga dirinya kembali. Yang kedua, itu mandiri, itu berani belajar sesuatu yang belum pernah mereka lakukan, seperti Dino mau belajar menjahit dengan Pak Irfan, guru kakak di sana, untuk memperbaiki kancing baju Anto. Kemudian nilai bertanggung jawab itu mempertanggungjawabkan atas perilaku yang mereka pilih sesuai dengan evaluasi internal tadi yang mereka lakukan, sehingga mereka menemukan solusi dengan cara menjahit. Kemudian menghormati orang lain, tujuannya adalah untuk menghindari konflik. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kami ini, hasil diskusi kami ini, bahwa dari keempat kasus yang disajikan terlihat bahwa kasus ke-1 dan kasus ke-4 sudah mencerminkan budaya positif yang menerapkan pendekatan restitusi menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Terwujudnya keyakinan kelas dan terpenuhinya kebutuhan anak serta guru menjalankan peran kontrol dalam posisi manajer yang dapat menciptakan lingkungan positif, aman, dan nyaman. Sedangkan pada kasus kedua dan ketiga belum menampakkan budaya positif. Salam guru penggerak dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.